Tiga ya. Main langsung. Kamera langsung action. Mana deh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tio dan teman-teman Iwan dari Mojokerto yang saya hormati, sekaligus Iwan Subondo yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah sehingga kita masih bisa diberikan berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini dengan keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kesesatan menuju zaman yang terang benderang dengan iman dan Islam. Baik, saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua langsung, yang kedua tausiah, yang ketiga musyawarah, dan yang terakhir doa. Baik, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dari dulu tercapai. Ala hadinatil solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pencerahan atau tausiah, yang mana sudah lama Iwan Subondo sudah tidak diberi dices kalau bahasa HP-nya itu. Imannya mungkin ada tapi sedikit tipis. Mungkin di bulan Ramadan ini mungkin butuh pencerahan, butuh penyegaran agar kita semangat lagi untuk menjalani Ramadan ini yang baru mulai. Mungkin kita apa Al-Qur'annya dikencengkan, apa yang mungkin Ustaz Tio nanti memberitahu siang biar kita Iwan Subondo tambah semangat lagi untuk agamanya, Islamnya itu. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwan mujahidin rahimakumullah, senantiasa mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izinnya, dengan kasih dan sayangnya serta segala rahmat dan nikmatnya, kita masih ada tulisannya, ya. Beberapa hari nggak ada tulisannya sehingga nggak menginjak kaki kita ke sini gitu. Alhamdulillah, patut kita bersyukur. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'innya, serta tidak kalah lagi para mujahid dan mujahidannya yang senantiasa sikoh terus menerus untuk memperjuangkan din yang telah diamanahkan. Ikhwan Sidibondo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sudah berapa Ramadan? Berapa hari ini Ramadan? 6 hari. Ya? 6 hari ya? 4 ya. Ada ya. 4 hari ya? 4 hari ya. 4 hari. Lebih. Kalau dilihat dari perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tahu nggak tujuannya? Agar bertakwa. Kalimat la'alla itu ada harapan besar agar kita mendapatkan. Cuma kita melihat tuh, ya, kita melihat di kebanyakan masyarakat kita itu la'allakum tatakun itu nggak tercapai. Kita melihat tuh ada 3 golongan manusia yang kedatangan bulan Ramadan. Ada umat Islam 3 golongan yang kedatangan bulan Ramadan. Yang pertama manusia umat Islam yang di bulan Ramadan itu, ya kan, tidak ada perubahan sama sekali, sama saja. Ya, tidak ada perubahan. Ya ngono-ngono aja. Ya, sing penting ono kongguan, sing penting ono sirup, ya, anaknya wis baju baru sembarang, ya, rumahnya dicat begitu. Perubahannya cuma fisik saja, dohir saja begitu. Ya, mungkin orang Islam yang seperti ini itu dia mensikapi apa syariat Ramadan itu tanpa dasar ilmu. Itu, ya, sehingga dia itu merasa nggak pantas, sehingga ada juga orang yang di siang hari buka warung tapi dikasih teben begitu sehingga kelihatan kakinya gitu, ya. Jadi perubahannya nggak ada gitu. Nah, yang kedua, orang Islam yang menyambut bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, ada peningkatan, tetapi nggak bisa bertahan lama. Buktinya apa? Di bulan Ramadan itu ada yang di daerah saya sana, ya, kalau sholat tarawih itu sampai nyewa tenda, Pak. Karena kenapa? Nggak muat. Iya, sampai Masjidnya. gelar tikar gitu. Ya, ada perubahan, cuma dia nggak bertahan lama tuh. Awal-awal. Dapat seminggu udah. Dia nggak bertahan lama. Coba bayangkan di bulan Ramadan, Pak, yang nggak tadarus lo tadarus. Iya. Mungkin Yang nggak sholat malam dia sholat malam. tersentuh hatinya, tersembah. Puasa gitu. Tetapi kenapa di keluar bulan Ramadan nggak dilakukan itu? Padahal salah satu tanda diterimanya amal seseorang itu dia melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaannya itu, Pak. Istiqomahnya itu di situ. Gitu. Ya, yang ketiga, orang Islam yang dengan kondisi Ramadan ini subhanallah semakin meningkat, Pak. Dia mendapatkan la'alakum tatakun. Tahu nggak cirinya orang yang bertakwa itu? Di awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Itu petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Sehingga orang yang digembleng selama 1 bulan penuh ini dia menjadi masuk itu takwa, sehingga dia itu mensikapi hidupnya dengan berkhuruf. Nah, ini baru kita bahas tuh. Saya pakai mungkin seringnya kita dulu sudah kita bahas di dalam 1001 hadis pilihan. Itu ada hadis yang bunyinya yang apa, ketika sahabat mendengarkan ketika Nabi naik mimbar itu Nabi mengucapkan amin. Sahabat itu, ini siapa sih yang berdoa? Kayaknya nggak ada yang berdoa, tapi Nabi mengucapkan amin. Selesai, ya kan, dari mimbar, turun dari mimbar, dihampirilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendengarmu, engkau telah mengucapkan amin sampai 3 kali. Padahal nggak ada yang berdoa. Baru Rasulullah ketika itu
menjelaskan, oh tadi malaikat Jibril mendatangiku dan dia memohon kepadaku agar aku mengamini doanya. Salah satu doanya yang pertama itu celaka dan hina orang yang mendengarkan yang disebut namamu Muhammad, dia tidak bersolawat atasnya. Celaka dan hina orang yang apabila disebut namamu Muhammad, dia tidak bersolawat atasmu. Bahkan di dalam hadis yang lain itu, manusia atau umatku yang bakhil itu ketika mendengar namaku dia tidak bersolawat. Padahal ini perintah. Ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 itu Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu. Itu perintah loh Pak. Dan perintah Allah itu unik yang sholawat ini. Ketika memerintahkan sholat, Allah nggak perlu sholat. Ketika Allah memerintahkan haji, Allah nggak perlu haji. Ketika Allah memerintahkan berpuasa, Allah nggak perlu berpuasa. Tetapi ketika Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat, Allah bersolawat. Ini kan uniknya di situ kan? Jadi pengertian solawat secara bahasa, para ulama sebagian besar menyatakan Allahumma sholli alaihi. Ada juga yang berpendapat solawat itu tidak hanya sekedar berhenti di ucapan saja, melainkan ada tindak lanjutnya. Kalau dulu kan sering kita dengar begitu ya, kalau mau pergi orang tua kita bilang sing ake solawatin lah, gitu ya dulu ya. Iya. Jadi tidak hanya Allahumma sholli alaihi, melainkan ada tindak lanjut, karena ucapan seorang muslim ialah bukti tekad yang keluar dari lubuk hatinya, sehingga apa? Tingkah lakunya, perbuatannya, ucapannya senantiasa mengikuti, beriktiba kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru ulaika alaihim sholawatun mir rabbihi wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Pak. Ya. Jadi doa malaikat Jibril yang pertama ini, celaka dan hina orang yang apabila disebut namamu Muhammad dia tidak bersolawat atasmu. Yang kedua, celaka dan hina orang yang diberi kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya, atau mungkin salah satu dari kedua orang tuanya, tapi keberadaan kedua orang tuanya tidak menyebabkan dirinya masuk surga. Subhanallah, ini yang menjadikan Imam Syafi'i menangis. Sampai muridnya bilang, wahai Imam, bukankah engkau itu ulama besar, bukankah itu orang alim, tapi kenapa ketika ibu meninggal engkau menangis begitu sedihnya? Kata Imam Syafi'i, saya menangis itu bukan karena wafatnya ibu saya, tetapi karena tertutupnya pintu yang sangat besar untuk diriku memasuki ke surga. Jadi ini celaka juga dan hina orang yang apabila diberi kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya atau mungkin salah satunya tuh, ya, tetapi dengan keberadaannya itu tidak menyebabkan dirinya masuk surga. Kenapa sih begitu? Subhanallah, istimewanya birrul walidain. Ingat nggak kisah Uwais Al-Qarni itu? Beliau itu hidup di zamannya Rasul tapi nggak pernah ketemu dengan Rasul. Sebenarnya pengen ketemu dengan Rasul, cuma ketika dia pergi menemui Rasulullah, bagaimana ibu saya? Tetapi subhanallah, Rasulullah bilang kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, nanti setelah sepeninggalanku ada tamu dari Yaman, tandanya seperti ini. Ketika kamu ketemu sama dia, mintalah doa kepada dia. Kenapa begitu? Karena ketika tangannya itu diangkat, susunan langit 7 itu terbelah. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Subhanallah, istimewanya birrul walidain itu subhanallah biasa. Coba kita buka surat 17:23. Kalau bawa Quran ya, udah lupa ya. Kalau kajian itu harus pakai bawa Quran ya.
23. Wis lali. Berapa? Surat apa? Surat 17 ayat 23. Surat Al-Isra. Iya, ayat 23. Iya. Ayo baca. Dibaca artinya. Iya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan pada keduanya perkataan nah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Subhanallah. Kedudukannya itu setelah Allah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Aku, kata Allah. Setelah itu, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan. Biasanya jengkel ya kita, ketika dia sudah pikun, ketika dia sudah mulai berak, kita kan kesel kadang. Ini diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan. Subhanallah, Pak. Sampai Rasulullah ditanya tentang peran kedua orang tua, beliau telah menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu dan nerakamu. Orang tua itu, Pak. Maka salah satu doanya, ya, malaikat Jibril yang diamini Rasulullah itu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan ini masuk 10 besar dosa paling besar. Ranking kedua itu setelah musyrik, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati itu, ya, hati-hati itu. Subhanallah, kalau sudah tiada baru terasa. Gak enak gak di orang tua itu, Pak. Benar. Nah, ya nanti bisa sama kembangkan sendiri itu ya. Bagaimana tentang sholawat, bagaimana tentang birrul walidain. Nah, ini kita masuk materi intinya, dan doa malaikat Jibril yang ketiga. Amin yang ketiga itu, celaka dan hina orang yang diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan. Kita diberi kesempatan. Celaka dan hina orang yang diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan dan Ramadan lewat. Ya, gak diampuni dosanya, gak mendapatkan kebaikan, Pak. Ini kalimatnya, celaka dan hina orang yang diberi kesempatan hidup berada di bulan Ramadan. Ya, terus Ramadan lewat, 1 bulan itu lewat, gak ada tanda-tanda diampuni dosanya, gak ada tanda-tanda mendapatkan kebaikan di situ. Itu termasuk celaka dan diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya apa? Kan sering ya, ketika Ramadan datang dulu di zamannya Rasul bilang ini Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Di saat di bulan itu sampean diwajibkan berpuasa. Di saat dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggunya setan, dan dijumpai ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa, kata Rasulullah, yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan itu, maka tidak mungkin dia mendapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Coba kita perhatikan Syahrul Mubarak, di mana ketika itu diwajibkan kita berpuasa di saat pintu surga dibuka. Bagaimana sih maksudnya? Pintu surga dibuka, kalau kita nggak masuk itu ya keterlaluan. Ya, amalan sunnah itu diganjar dengan amalan wajib. Amalan wajib diganjar
dengan kali 10, ditingkatkan, dilipatkan kali 10. Gimana nggak terbuka itu, Pak? Ya? Subhanallah. Dan pintu nerakanya ditutup. Maksudnya bayangkan tuh, kalau kita rame-rame aja nggak melakukan, apalagi yang sendirian, yang Senin Kemis. Mau puasa nggak enak, tak tanya, kok tumben kamu puasa padahal kamu nggak sholat? Ayo, walaupun nggak puasa, kayak puasa di rumah nggak masak, dia bilang begitu. Iya nggak? Dia bilang sama gitu, tumben kamu puasa, oh ya nggak sholat, tak bilang begitu. Oh ya puasa nggak puasa sama aja, di rumah nggak ada yang masak, dia bilang begitu. Puasa sekalian. Ya mendingan puasa. Itu apakah nggak tertutup pintu neraka? Kesempatan yang luar biasa kita melihat itu berjamaah rame-rame. Kalau dengan rame-rame aja kita nggak bisa melakukan, apalagi yang sendirian. Bayangin Pak, hanya di bulan Ramadan sampean bangun jam 3 itu Pak. Oh tak kenapa bangun? Itu di bulan Ramadan, sebenarnya 1 bulan ini cukup sampean ini Pak latah. Cukup 1 bulan ini untuk latah sampean ini, nggak enak kalau nggak melakukan. Saya terbiasa sudah bangun jam 3, habis makan-makan, mandi-mandi, sholat, bermunajat kepada Allah. Harusnya latah, tetapi unik. Ramadan baru lewat, ya Allah sudah kelengar semuanya Pak. Ketan ireng masuk. Ya subhanallah, itu dites di pertengahan Ramadan, diabetes turun. Ya kan? Asam urat turun. Idul Fitri Pak, perutnya mendung begini, dicek lagi, meningkat lagi tuh. Iya. Ini apa? Ini puasanya seperti puasanya ular. Iya. Puasa ular itu dia puasa Pak, untuk melangsungkan kehidupannya dia harus berpuasa sehingga biar bisa melungsuni Pak. Tetapi dengan dia berpuasa sama, tabiatnya sama, namanya sama. Dan Pak tetap ditakutin orang, ular itu Pak. Beda dengan ular Pak ya. Ular itu subhanallah sebelum dia berpuasa menjadi makhluk yang menjijikkan. Siapa sih yang gak jijik sama ular? Tetapi ketika dia berpuasa membatasi dirinya Pak, bertahap Pak, beberapa selang hari, beberapa minggu, dia keluar Pak menjadi makhluk yang cantik, makhluk yang dirindukan. Dia senantiasa berterbangan di taman-taman bunga. Ini ular sing duwe tikus. Iya kan? Pintu neraka ditutup, setannya diikat. Ibarat dia itu kan musuh. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Ditaruh di ring tinju tuh, setannya diikat begini. Kita kalah begini aja kita. Ini maksudnya apa sih sembahyang ini? Maka sembahyang ketika di bulan ini aja nggak mendapatkan kebaikan. Ya Allah, kemarin ya kita punya program sehari 1 juz. Saya baca Quran. Sekarang kayak lo nganggur pingin baca Quran, nganggur pingin baca Quran Pak. Nganggur pingin baca Quran, nganggur pingin baca Quran. Subhanallah. Mumpung setannya diikat. Ada pendapat ulama, kenapa sih bulan Ramadan kok masih aja orang yang bermaksiat? Ada yang berpendapat pertama, yang diikat itu pentolan-pentolannya saja Pak. Yang kerucuk-kerucuk itu keluar masa dulu. Katanya begitu. Iya kan? Yang kerucuk-kerucuk. Sehingga orang yang memang belum punya ilmu yang sakti, dia masih melakukan kemaksiatan. Walaupun musuh kerucuk-kerucuknya. Iya, masih musuh kerucuk-kerucuknya. Ini hanya pentolannya saja yang diikat. Begitu. Pendapat yang kedua, ini sudah keterlaluan Pak. Selama 11 bulan dia memang bersahabat erat dengan setan. Saking eratnya sampai mendarah daging setan itu. Sehingga walaupun dia diikat, dia itu menjadi duplikasi setannya Pak. Sehingga kelihatan itu. Ya. Ada di warung-warung itu ya. Kelihatan kakinya itu setan keluar. Iya kan? Sampai seperti itu. Ya. Jadi kita ini yang mana?
Maka kata Nabi, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan itu, dia tidak akan pernah mendapatkan selama-lamanya. Waktu kesempatan pintu surga dibuka, pintu nerakanya ditutup, setannya diikat, dan di situ ada sebuah bonus, satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Terus sampai nggak bisa merubah diri sampean. Ini keterlaluan. Ini sarananya, kata Nabi, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban. Sampean dijanjikan diampuni dosa sampean. Sayang kalau nggak sampai maksimalkan. Ya, sayang bener kalau nggak sampean maksimalkan. Subhanallah, begitu. Kita nggak, memang kita ada yang jamin kita bakal hidup di Ramadan yang akan datang. Mungkin ini awal-awal, ya. Kita manfaatkan, kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menolong kita, agar Allah senantiasa membimbing kita, agar Allah senantiasa menolong kita dalam meningkatkan ketakwaan. Kan kalimatnya la'allakum tattaqun, ya, agar kita bertakwa. Nah, sebelum kita membahas keutamaan takwa, dari materi ini ada yang ditanyakan? 3 doa malaikat Jibril yang diamini Rasulullah itu. Sebelum kita masuk keutamaan takwa. Lempar. Kan biasa takut aja. Pemantau ini. Pertama. Perlawan. Ayo, sebelum kita melanjutkan istimewanya takwa. Karena harusnya kemarin kita program sama Kak Panjul, minimal 1 tahun ini keluar dari Ramadan kita mendapatkan teman satu yang kalibernya takwa. Tadi dapat teman tapi yang bertakwa, begitu kualitasnya. Kan mulai dari kesempatan kayak gini, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ya. Lagu cinta yang tua. Nggak ada. Kita teruskan ya. Ikhwan mujahidin rahimahullah. Qurannya ada kan? Ya. Jadi subhanallah, kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Qurannya udah ketemu? 185 dibaca. Al-Baqarah 185. Udah ketemu? Halus. Boleh, jangan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum, faman kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Garis bawah itu. Untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Tidak hanya petunjuk, tapi bayyinatin minal huda, penjelas-penjelas tentang petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Maka barang siapa di antara kamu hadir
di negeri tinggalnya di bulan itu, maknanya di bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Pertanyaannya kan begini, kenapa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan? Dan kenapa di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa? Apa hubungannya puasa dengan Al-Quran? Kan gitu kan? Kenapa Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan? Dan kenapa ketika kita di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa? Apa hubungannya puasa dengan Al-Quran? Ya jelas lah. Bukankah di dalam ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfikun, dan seterusnya. Ketika Rasulullah membaca, dijelaskan di dalam tafsir Qurtubi, dijelaskan satu persatu sama Rasulullah. Ciri orang yang bertakwa itu yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang ghaib. Mereka menjawab, saya juga beriman kepada yang ghaib. Wa yuqimuna shalat, mereka juga menjawab, saya juga sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka yang menginfakkan hartanya. Abu Jahal bilang, saya lebih banyak Muhammad. Maknanya apa? Ciri orang yang bertakwa yang ketiga tadi, yu'min bil ghaib wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu sebenarnya sepakat, Pak. Tetapi ketika Rasulullah meneruskan waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang telah beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepada yaitu Al-Qur'an. Mereka itu enggak menjawab sama sekali. Ya, jadi pentingnya Al-Quran tadi dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu tidak lain sebagai petunjuk, sebagai penjelas, sebagai furqan, Pak. Furqan itu garis yang membedakan antara hak dan batil, Pak. Itu secara ciri takwa itu adalah sebenarnya kuncinya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Maka kita bahas itu, ya. Bahkan takwa itu, ya, kalau dilihat dari bahasa adalah menjaga, memelihara, takut dari hal-hal yang menimbulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Abu Darda berkata, puncak ketakwaan seorang hamba ialah ia bertakwa kepada Allah hingga ia bertakwa kepadanya dari yang sebesar biji sardi, dan ia mampu meninggalkan sesuatu yang ia lihat halal karena khawatir sesuatu tersebut haram. Maknanya apa? Dia punya furqan tadi itu, Pak. Maka keutamaan takwa itu yang pertama, kata Allah, tinggi derajatnya di sisi Allah. Ini yang menyebabkan orang-orang pembesar-pembesar Quraisy itu marah dengan ajaran Islam. Bilal bin Rabah kok disejajarkan dengan saya? Kan Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling tinggi derajatnya di sisi orang yang bertakwa, Pak. Bukan orang kaya. Kaya tapi nggak takwa ngapain gitu? Bedanya Allah itu apa? Bedanya batu dengan emas itu di hadapan Allah nggak ada, Pak, bedanya, Pak. Nggak ada bedanya di hadapan Allah itu, Pak. Walaupun darah biru dengan darah merah sama. Kata sekalipun Bilal bin Rabah, seorang budak, sampai majikannya, aku nggak butuh kamu. Seandainya kata majikannya itu, ya, Abu Bakar itu membeli yang lebih rendah dari itu, tak kasih. Dia itu nggak berguna lagi. Tapi di hadapan Allah mulia, ketika Isra Mi'raj Rasulullah itu mendengar, Pak. Dan Rasulullah bertanya, itu suara siapa itu? Suara apa? Kata Jibril, itu suara terompanya sahabatmu Bilal bin Rabah. Subhanallah, kayak begitu. Ya, jadi keutamaan takwa itu yang pertama, tinggi derajatnya di dalam surat 49 ayat 13. Dibaca artinya aja. Ayo, biar terbiasa. Kalau terbiasa cepat terlewat.
Tepat gitu. Ayat berapa? 13, 49 ayat 13. Mata saya kurang. 49 ayat 13. Iya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jangan berbangga-bangga dengan sukumu, dengan bangsamu. Cuma itu agar Allah mengenal kamu gitu. Agar kamu saling mengenal. Baru Allah menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling tinggi derajatnya di sisiku adalah orang yang bertakwa. Hatta sekalipun sampean ini tukang kebun, hatta sekalipun sampean ini tukang sopir, kalau bertakwa Pak, diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukup sebenarnya 1 bulan ini Pak, itu mudah sekali kita dapatkan. Ya, yang kedua, keistimewaan takwa itu kita akan diberikan furqan Pak. Apa sih furqan itu? Pembeda, garis yang memisahkan antara hak dan batil. Allah berfirman di dalam surat 8 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Apinya nggak ada aplikasinya? Yang lain. Surat 8 ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nek titel takwa semen dapat, kami akan memberikan kepadamu furqan. Orang itu kadang nggak tahu furqan Pak. Ya? Iya. Nggak jelas Pak. Gitu. Dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, subhanallah. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan dan kami akan menjauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahan. Jadi kalau furqan itu sudah dapat, ya Allah, saya itu punya karyawan. Karyawan itu yang di sana itu kurang lebih yang memotongnya itu 50. Kemarin ada yang datang ke saya, deketin saya, Mas, sempenek luar kota, aku wudhu di sini. Maka hari ini saya minta izin sama sampean, aku naik wudhu nggak ada sampean izinkan aku untuk wudhu di sini. Saya bilang ini udah tak wakafkan, walaupun nggak ada saya nggak apa-apa. Iya biar saya enak. Iya biar saya enak. Saya lihat, ya Allah nggak duga orang ini Pak, takwanya itu tinggi. Sampai air wudhu aja yang saya siapkan itu izin sama saya. Sampai nanti ketika sampean melakukan seperti itu dan mendapatkan takwa, lihat nanti Pak, sandal Pak akan kalian berdua ini Pak, walaupun sampean hanya pinjem Pak, itu pasti diangkat. Ini sandalnya siapa ini? Aku minjem ya. Kalau nggak ada tuannya, nggak mau dia melakukan sesuatu itu Pak. Maka kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepadaku, kata Allah, tak kasih furqan kamu. Sampai begitu. Kita kemarin keceplosan ban, minggir Pak. Ini sore di keres. Keresnya abang-abang pengen ngambil Pak. Cuma enggak. Enggak, saya takut. Walaupun itu keres Pak, dan nggak ada tuannya, mungkin itu umum punya pemerintah itu paling Pak. Kita lu nggak mau kita Pak seperti itu Pak. Subhanallah. Ya? Maka kata dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir, ya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan haram itu jelas,
dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, tapi orang yang bertakwa mengetahui Pak itu Pak. Contoh kayak karambol, contoh kayak biliar. Kalau orang nggak bertakwa biasa Pak, biasa gitu. Iya kan? Tapi kalau orang yang bertakwa dia tahu Pak. Enggak begini. Hidup masih bentar. Saya harus mengadakan perjalanan yang jauh. Kalau bekalku nggak cukup, bagaimana saya? Itu kayak begitu. Iya. Jadi diumpamakan kayak begitu. Janji Allah itu Pak, ketika kita bertakwa, yang pertama dikasih furqan, yang kedua dijauhkan dari kesalahan-kesalahan. Saya lihat di Facebook kemarin itu ya, mungkin orang baru, orang mana gitu, orang Timur Tengah sana, dia itu ditugaskan untuk menjadi imam. Ada masjid yang lagi dibangun, dari kontrakannya ke masjidnya itu perjalanan kurang lebih hampir 1 jam. Dia harus naik bis. Suatu ketika si supir ini ngetes si supir tadi, si imam tadi, karena kelihatan visnya itu vis Islam. Iya kan? Si imam tadi bilang, ini kembalinya sedikit. Wis tak taruh di tas saja, tak taruh di berangkas musola masjid aja. Dia nggak pengen ngambil dirinya, untuk dirinya enggak. Ini ada sisaan, nanti tak taruh di kotak masjid. Cuma begitu aja. Subhanallah, ketika dia sudah nyampe masjid kan tempatnya di belakang, jalan begini, ditepuk Pak, ada yang nepuk katanya. Disuruh ngasihkan sisaan itu Pak. Ketika dikasihkan, Pak, ini ada sisa. Padahal nggak ada niatan untuk mengembalikan si imam tadi. Mikirnya ditaruh di kotak masjid. Baru sudah tadi bilang, ini baru begini memang orang Islam itu. Sedikit aja dia nggak mau. Orang tersebut, imam tersebut itu muram wajahnya. Ya Allah, seandainya Engkau tidak menolong aku, tidak menutupi keburukanku, bagaimana ya Allah Islam? Aku permalukan dengan diriku begitu. Gitu loh Pak, janji Allah. Wis dikei furqan, dijauhkan dari kesalahan-kesalahan Pak. Mungkin semua yang diajak temen gitu, ayo nonton pasar malam, ya kan? Engkau tak ngejak Isa gitu, gitu ya. Kamu ngejak siapa gitu? OTW. Ngejak Jija begitu. Langsung dimulus no Pak perut kita Pak sama Allah. Ojo. Padahal kita punya niatan begitu. Sama Allah, enggak, kamu harus mulus sekarang. Sehingga dia nggak bisa berangkat. Lu begitu ya Pak. Nah ini pentingnya takwa itu Pak. Pentingnya takwa. Yang ketiga, subhanallah, mendapatkan jalan keluar dari segala persoalan, ujian Pak. Orang yang bertakwa itu nggak ada jalan buntu. Saya cerita kemarin itu, Cak Suroto itu mantannya itu orangnya ada. Berangkat ke Bali, kirim ke Kaliku, nyampe sana dibuka barangnya bau Pak. Barangnya bau. Saya mikir, masa sih bau? Kualitas kita ini nomor 1 di Bali itu Pak. Akhirnya ya wis lah, kalau memang bau tak lempar yang orangnya nggak sebegitu cerewet. Nyampe sana, wah barangnya bau begitu, barangmu bau ini. Saya bilang begitu. Stres saya, kenapa? Karena yang saya kirim yang kedua ini orang yang nggak pernah Pak bau rodo kecut gitu aja diterima Pak sama dia. Ini kok aneh, dia nolak itu. Akhirnya dibawa pulang. Ya, dibawa pulang. Nyampe rumah, singkat cerita, saya itu lagi di pos duduk begini Pak. Ada yang ngetuk hati saya itu, tontonin gitu, lihatan gitu, barangkali bisa ditolong. Padahal saya malas, mikir saya udah lele gitu, lempar ke lele gitu. Satu mobil itu harga 50 juta itu, mikir saya lele Pak. Mikir saya lele. Nggak tahu itu ada gerakan hati, tontonin gitu, barangkali bisa ditolong. Akhirnya saya berangkat, saya naik mobil tak buka, kaget saya. Barangmu apa abang ini kok ditolak ada gitu loh. Akhirnya tak obrol gini, bagus semua itu. Bisa nggak logikanya? Kalau Bali jelek, ada waktu ke Jawa ke tempat saya kan ada waktu kan, tambah jelek nggak barang itu? Harusnya tambah jelek tuh. Ini enggak Pak. Dan ketika itu tak panggilkan tukang filet, di filet yang asalnya hitung-hitungan saya itu untungnya 2 juta, ini untungnya 5 juta.
Saya sampai miring ini, santet kan model ini kok. Iya, disantet model kayak ngono, dituruti sampai Gusti Allah, ya Allah tak biruno yo. Barang itu yo, karena memang setan kan, gitu, mintanya begitu kan, buat ujian kita, tapi buat mereka melegakan mereka, gitu Pak. Jadi sehingga matanya orang-orang itu disihir, nonton lu biru Pak. Tuh oh my lu, apa kemarin ini? Lah aneh sih Pak ya. Ini aneh Pak. Aku sampai gini, ya Allah, aku tuh orang santet kayak model kayak begitu kan. Kan unik gitu. Jadi ini yang ketiga, orang yang bertakwa itu mendapatkan jalan keluar dari segala persoalan, bergantungnya kepada Allah. Ya, jadi nggak ada istilah itu jalan buntu, stres, frustasi. Ya, nggak ada istilah stres, frustasi. Wes, ngaji-ngajian gitu, nggak ada istilah begitu. Orang yang bertakwa itu nggak tahu Pak. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat 65 ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya fahuwa hasbuh, dicukupkan Pak. Nggak ada rasa khawatir. Ini kurang 2 hari loh, uang gedung anak 7, ya? Enggak tahunya ada kokok beluk datang ke rumah, iya kan? Dilihat-lihat itu memang sennya itu yang di sininya ada ungunya, ditawar 1 kan, bisa nggak begitu? Itu bisa, bisa begitu, iya? Mau janji Allah kok, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Pak Fatahila itu anaknya 11. Anak yang ke-6 itu minta kulkas. Ya? Beli kulkas Papa Ubi mau Ramadan biar begini. Dia bilang begitu. Cuma diem aja sambil senyum-senyum. Enggak taunya anak yang nomor 3 sakit. Masuk rumah sakit. Yang amplotin banyak, Pak. Allah melewatkan itu. Di total sama rumah sakit habis 2 juta, dapat amplopan 10 juta. Beli kulkas itu dibeli 10 bisa tuh. Loh, ini takwa, jalannya dari mana gitu. Permasalahannya kita nggak mau lewat ini. Lewat jalan ini lo nggak mau kita. Loh, ini janji Allah. Kalau kita berpuasa mendapatkan takwa, la raiba fihi hudalil muttaqin, nggak ada kerabat. Oh, ini solusinya. Itu Pak. Harusnya seperti itu. Nggak terpuruk kita itu Pak. Ya. Yang keempat, keistimewaan takwa itu sebaik-baik bekal. Karena kita nanti menghadap Allah itu bawa apa sih Pak? Sertifikat ditinggal, sepeda semes ditinggal, sapi ditinggal, apa lagi ditinggal? Ya, istri. Tidak ada bekal yang lebih berharga, tidak ada bekal yang lebih mulia ketika nanti kita menghadap Allah kecuali takwa. Maka Allah berfirman di dalam surat 297, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah kepada wahai orang-orang ya ulil albab, orang-orang yang berakal. Subhanallah. Ya, nggak dicatat, lupa. Keistimewaan takwa yang pertama, tengdong. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, karena jipik. Ayo serius Pak. Saya itu kalau kendor, ya kan, saya ingat omongannya guru saya itu kalau digoda setan, bangun tuh jam 3 kayak ada digandoli begitu, langsung saya mandi. Biasanya 12 salam, tak bikin 50 salam biar jengkel setannya itu.
Kalau kita kan enggak, males malah dibikin Males. Iya. Kalau males, paksain tuh. Biasanya 1 juz, bikin 3 juz biar nggak goda lagi iblis itu. Sepakat begitu. Jadi iblisnya bilang sama jenderal, jenderal, ini kalau tak goda malam ini menjadi takwa ini. Digoda nggak kita? Nggak digoda lagi. Berhubung si ini digoda ngikut, kayak kucing dilus-lus malah begini-begini, tidur gitu. Iya dilus-lus terus sampean. Iya, biar jadi temannya nanti di neraka jahanam. Iya, saya tak paksa Pak, walaupun teman-teman kenal. Makanya saya ini percepatan, programnya percepatan. Saya nggak butuh orang banyak, butuh sedikit tapi kualitas Pak. Karena semuanya saya kemarin ketemu orang Hindu, ketemu orang Kejawen, mereka itu Pak memprediksi 2024 itu bakal terjadi kekacauan. Kalau kita pakai kacamata agama, pas Pak ketika tumbangnya Turki Utsmani di 2024 ini 100 tahun Pak. Kalau disinkronkan dengan hadis Rasulullah, setiap 100 tahun Allah akan memperbaharui. Ibarat bayi lahir itu pasti ada pendarahan. Makanya saya itu bilang ini kasihan tuh anak-anak seperti Boyo itu harusnya giliran dari kemarin, giliran dia. Cuma semuanya akan terbelenggu juga. Makanya yang namanya menjadi itu tidak pernah tersendat aktivitasnya, tidak pernah kendor semangatnya, tidak pernah luntur Pak. Itunya. Ya, kalau kita kayak kerupuk nggak ditoples, dicatat kayak begitu. Ya, harusnya punya inovasi Pak sendiri, kreatif. Saya dulu dipesenin sama guru saya, yang namanya sifat mujahid itu jangankan ditaruh di tanah yang subur, ditaruh di tanah yang tandus, dia hidup. Bagaimana sih gambarannya Pak? Bagaimana gambarannya? Harusnya di sini tuh nambah umat, sebarin ke Islam. Insya Allah sebenarnya malah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berhubung pada udah melempem ya, turu bareng-bareng gitu. Iya, ya. Jadi saya berharap ini momen, 1 bulan ini momen. Nggak usah ngurus A, B, C, D. Hari ini sampai megang Quran, nanti baca Quran. Ya, mentok-mentokin saya. Sambil berdoa, ya Allah, berilah aku rahmat dengan Quran, berilah aku obat dari Al-Quran, berilah aku petunjuk dari Al-Quran. Gitu. Ya, sambil ngomong seperti itu nanti. Mumpung ini kesempatan Pak. Ya, nanti kita belum bahas bahwasanya adalah Ramadan itu adalah kaderisasi menjadi tentaranya Allah. Nanti ya, insya Allah kalau ada kesempatan, karena tadi teman saya Bali itu minta yang satunya itu, ya kita melihatnya orangnya kayak enggak beragama tapi dia ngelihat, Pri, aku kalau bisnis pintar tapi kalau agama enggak pintar, aku butuh ngobrol sama sampai. Udah kalau gitu dibikin kajian kan? Kapan kamu kesini? Mudah-mudahan, karena memang saya maksimalkan gitu, waktunya singkat nih. Harus sebanyak-banyaknya kita mencari saudara yang minimal mutakin, di bawahnya mutakin mukmin. Jadi 1 orang yang bertakwa dia membawai 10 orang yang beriman, 10 orang beriman, 1 orang beriman membawai 100 orang Islam. Gitu. Nanti cepatkan gitu. Insya Allah ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa perlu ditanyakan? Barangkali Bapak? Nggak ada. Mama bikin hilang ngomong Ingat-ingat pintu surga dibuka hari ini, bulan ini. Nerakanya ditutup. Lho kok jono jero kok lagi dadi iki. Lewat jendela Mas. Kayak ngono. Jendela itu buka. Bobol iki lihat ya. Kan pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup. Kok tak diluar sih dibono-bono gitu ya. Kan aneh gitu kan, ditutup.
Nggak. Kelewatan deh loh. Cukup ya? Insya Allah hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Langsung musyawarah apa langsung ditutup? Tutup kan? Baik. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga Ikhwan Situbondo tambah semangat, yang kendor tambah semangat lagi, mumpung aroma-aroma Ramadan. Walaupun yang tidak ngaji biasanya tidak ngaji, sekarang alhamdulillah bulan Ramadan belum bulan penuh berkah itu ngaji. Baik, marilah kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya bawa jarak kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.